Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Sebelumnya minta maaf kalau sekarang ini Rema dimulai kembali di pagi hari yang indah ini. Beberapa hari yang lalu ada kegiatan-kegiatan dan karena itu baru kali ini Rema pagi kembali memulai untuk menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita persiapkan seluruh hati dan pikiran kita di pagi hari ini untuk kita bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu karena pagi hari ini Tuhan sudah menganugerahkan kekuatan kesehatan bagi kami semua. Pagi ini kami ingin melangkah dan Tuhan memberkati kami semua dan berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan menguasai hati dan pikiran kami ketika kami akan mendalami firman-Mu sebagai pedoman hidup kami ketika kami mengertinya. Lalu kami berlakukan semua itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak, anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 39. Penekanannya pada ayatnya yang ke-39 yang mengatakan, mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun ia semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, bukan teguran, melainkan kepedulian. Ibu bapak, saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, semasa hidup Yesus Kristus dalam pelayanannya, ternyata membawa daya tarik tersendiri dalam kehidupan orang banyak pada waktu itu. Yesus bukan hanya sebagai orang yang pandai berbicara, mengajarkan banyak hal tentang kerajaan surga, tetapi Yesus juga membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias yang lama dinantikan oleh orang-orang Yahudi atau orang Israel. Kini Yesus Mesias ini hadir di depan mata mereka. Bukan soal bagaimana dia menyampaikan kabar sukacita, tapi bagaimana ia menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pemulihan, melalui tanda-tanda mujizat ajaib yang membuat banyak orang kemudian merindukan berjumpa dengan Yesus. Salah satu bacaan kita pagi hari ini berbicara tentang orang yang buta, yang ada di pinggir jalan lalu berteriak ketika mendengar suara Yesus. Sungguh ada semacam satu dorongan yang kuat untuk dia memanggil dan berseru sehingga Yesus mendengar suaranya dan berbalik kepada dia. Dan itulah keinginannya begitu keras tadi, walaupun terhalang oleh para murid yang tidak suka dengan teriakan-teriakan yang ada di sekitar itu. Karena berusaha untuk menghindari orang banyak itu menyapa Yesus atau memanggil atau berseru kepada Yesus. Maka dengan niat yang begitu hebat, begitu keras, seorang yang pada saat itu mengharapkan mujizat dari Yesus berteriak dengan suara lantang, kasihanilah aku. Saudara-saudara, akhir dari seluruh cerita itu mengatakan Yesus pun peduli, lalu memulihkan orang yang sakit itu. Nah, saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus, ada banyak cara kita untuk selalu menaikkan doa kita dan memohon kepada Kristus. Ada banyak waktu. Kalau kita percaya dia adalah Sang Mesias yang sudah datang dan dia sudah banyak membuktikan kuasanya di hadapan orang banyak. Tentu kita semua pada saat itu juga punya kerinduan ingin berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus pun datang dengan kuasanya. Nah, saudara-saudara, di satu sisi yang lain kita juga berhadapan dengan penghalang-penghalang yang sering kali menjadi batu sandungan atau menjadi penghalang ketika kita ingin datang kepada Yesus. Nah, dari cerita ini dua hal yang kita harus ambil. Yang pertama, Yesus sangat peduli dengan kita. Dan yang kedua, terkadang kita bisa menjadi batu sandungan buat saudara kita sendiri. Nah, saudaraku, mari kita renungkan bagian bacaan ini.
Apakah kita benar-benar sebagai orang yang selalu merindukan Yesus hadir, dan karena itu dia tidak pernah bosan dan tidak pernah takut untuk selalu berseru kepadanya. Dan yang kedua, yang terakhir, saudaraku, jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika orang lain ingin datang kepada Yesus. Apapun kondisi dia dan keadaan dia ketika ingin berjumpa, mari kita mengajak dia, mengajak saudara kita, mengajak orang lain untuk diperjumpakan melalui Yesus dengan segala cara. Mereka juga ingin merindukan kabar keselamatan tadi. Tugas saudara dan saya kini adalah mari kita beritakan, mari kita nyatakan Yesus punya kuasa. Minggu masa raya Prapaskah menghayati kepada kita semua bahwa dia sudah mati dan bangkit, dan dia punya kuasa, dan kuasa itu diberikan kepada kita. Selamat berkarya, dan biarlah kita terus menjadi saksi Tuhan, dan bukan kita menghalangi orang untuk datang kepada Kristus. Supaya kita semua benar-benar menyadari kita dipanggil, kita diutus, dan kita diharapkan untuk bisa membawa banyak orang datang kepada Yesus dan memuliakan nama Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan padamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Sektor pelayanan 4, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Lita Simarmata, Bapak Hendrik Siregar, dan Bapak Mabel. Kami menyerahkan seluruh keberadaan mereka dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Luke Hansen, adik Kenneth Gevarial Napitupulu, adik Yesaya Aristoteles Koto, saudari Debbie Citra Patiwael, dan saudari Caroline Risma Raja Guguk. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami yang senantiasa mengucap syukur atas pertambahan usia. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Yakindo Manalu dan Ibu Rosma Erita. Tuhan memberkati segala keberadaan dan sukacita mereka menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 4, keluarga Ibu Tumini Sukiman dan keluarga Ibu Fatima Tambunan Siregar. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan. Tuhan juga memberkati Pendeta Rocky Yunus. Dia sudah bersyukur karena dia sudah mendapatkan satu tanggung jawab dan mengaku di hadapan Tuhan sebagai pelayan firman dan sakramen, sebagai seorang pendeta di jajaran GPIB. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu ini. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB. Kami mau berdoa juga untuk BP Mupal Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati tiap pribadi. Tuhan Yesus berkati juga dalam pelayanan. Tuhan Yesus berkati juga keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan. Diberkatilah semuanya unsur yang ada di Mupal Jakarta Selatan. Tuhan memberkati. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.